Kenapa keris? Di videoku sebelumnya Jadi warisan tak benda? dijelaskan Kenapa ternyata bukan benda? di tosan aji itu mengandung gelombang elektromagnetik ya. Jadi ketika ada orang kepalanya tiba-tiba pusing waktu ngebuka keris atau tosan aji lainnya, wajar karena mungkin kena radiasi gelombang elektromagnetik yang terkandung dalam tosan ajinya tersebut. Ini secara sains saja ya. Kalau yang di luar itu bisa jadi juga, cuman aku lagi ngebahas tentang sains. Dan perlu diketahui ya guys ya, begini, antara nilai sains dan esoterik di benda keris dan tosan aji itu nggak bisa terpisahkan. Kenapa keris dinamain warisan tak benda? Kenapa nggak dinamain aja warisan benda? Ayo, kenapa dinamain warisan tak benda? Pernah mikir nggak kenapa? Nih, aku bacain suatu artikel ya guys. Kenapa keris dinamakan warisan tak benda ya, bukan warisan benda tapi tak benda yang disetujui UNESCO. Aku bacain nih, sumbernya dari Kompas nih. Jadi pembuatan keris membutuhkan ketekunan tinggi dengan nilai seni budaya yang tinggi. Garis bawahi, nilai seni budaya yang tinggi, yang dilandasi dengan nilai-nilai spiritual masyarakat yang tinggi pula. Nilai-nilai spiritual masyarakat yang tinggi pula. Karena untuk membuat keris, seorang empu keris bisa melakukan ritual-ritual doa sebelum pembuatan keris. Ditambah lagi, dalam masyarakat Jawa, keris dipercaya memiliki kekuatan magis yang berisi roh-roh nenek moyang. Tuh. Nah, sekarang jadi tahu kan kenapa keris disebut warisan tak benda? Gitu. Jadi keris itu bukan cuma di tempat-tempat dong. Jadi nggak seperti itu. Apa bedanya dengan pisau dapur? Namanya pusaka kan harus ada lalaku tertentu ya. Keris kan juga termasuk pusaka ya kan. Nah, di keris ini itu untuk mempunyai lalaku tersendiri ya, untuk pakem-pakem pembuatan keris ya, sesuai pakem ya. Itu sebelum sebelum bikin tuh ada ritual tertentu, kemudian waktu penempaan juga ada ritual tertentu, dan itu prosesnya sangat panjang sekali guys, nggak semudah penempaannya doang gitu loh. Lelakunya bahkan banyak yang lelakunya itu lebih lama daripada penempaan kerisnya. Itu ritualnya lebih lama dan itu banyak. Nah, itulah kenapa kok keris mempunyai kekuatan, karena ada doa-doa ampuh yang di dalam keris tersebut. Apapun benda ya, ketika kita doakan, kita afirmasikan dengan baik, itu akan menjadi apa yang kita afirmasikan gitu. Apapun itu, everything is energy. Kita bisa ngasih afirmasi ke apapun, apalagi dengan orang-orang yang brahmana ya. Kalau aku menyebutnya empu itu brahmana ya, orang-orang dengan spiritualnya tinggi. Kekuatan keris lanjut dari video dan yang pusaka ya. lainnya. Jadi Part buat 1. kalian yang pengen tahu jangan males guys, scroll up, scroll down videoku sebelumnya, lihat, jangan males. Nah gitu tadi. Aku lanjutin ya. Jadi aku menganggap bahwa empu-empu itu adalah orang-orang brahmana yang ketika mereka bersabda itu sabda dadi ya, apapun yang dibicarakan bakal kejadian, karena mereka udah spiritualnya udah tingkat tinggi. Aku percaya seperti itu. Dan apalagi keris sendiri ini terbuat dari materi benda alam yang memang mempunyai energi. Kalau kalian pengen tahu everything kenapa benda itu mempunyai energi, simak videoku, ada juga, udah aku pernah upload itu. Karena semua ini tersusun dari energi, bedanya mereka memadatnya berbeda-beda. Ada yang memadat menjadi manusia, hewan, tumbuhan, jin, kemudian air, udara, pohon, dan segala macam. Nah, kebetulan keris-keris ini ada yang dari batu meteor, ada yang dari nikel, ada yang dari besi. Semuanya itu mereka dari partikel yang bergerak, yaitu energi itu tadi itu loh. Gitu guys. Itu pun tanpa ini belum bicara tentang kodam ya. Ini bicara tentang energi yang terkandung di keris tersebut, energi alam itu. Apalagi batu meteor, kita bisa cek tuh gimana kehebatan apa aja yang terkandung di batu meteor tersebut secara sains, apalagi dibikin sebuah keris. Nah itu dia guys, gitu. Jadi apalagi ya, ini leluhur dulu tuh memilih bahan-bahan ini keren banget ya. Dan apalagi kemampuan leluhur yang bisa memasukkan ya jin dan segala macam ke keris, itu suatu kemampuan yang luar biasa loh. Pernah mikir nggak sih, daripada kita menghujat bahkan mengolok-olok ya,
Pernah mikir nggak kehebatan leluhur kita, kok bisa nemuin, kok bisa mau aja tuh jinnya disuruh masuk di situ. Itu kan, kok bisa, caranya dulu tuh gimana nemuinnya gitu loh. Jadi nggak cuma bicara sains ya guys, kita mengambil dari nilai-nilai sisi budaya ya, yang memang udah ada di kita gitu kan. Gimana mereka bisa menyelaraskan diri ya, leluhur kita menyelaraskan diri untuk ke alam apa ya, secara kasat mata dan tidak gitu. Gimana tuh cara menselaraskannya, keren kan? Dan itu menurut aku klinik, tapi ya unik gitu, karena nggak semua orang bisa seperti itu guys, nggak semua negara mempunyai budaya yang seperti itu, hanya di Indo menurutku ya. Dan kalau kalian pengen belajar lagi, coba pelajari fisika kuantum, oke? Kekuatan lanjutin keris ya, dan guys. Jadi pusaka kita lainnya kan tahu part ya bahwa 2. di dapur atau di pamor itu kan ada filosofi tertentu. Nah, filosofi itulah doa yang terkandung di dalam tosan aji tersebut yang empu tanam di situ gitu loh. Makanya kadang kan kita untuk usaha ya, aku mau usaha dong, kira-kira bagus yang apa ya. Nah, ada yang bilang pakai udan mas atau bonang rinenteng dan segala macam untuk kerejekian. Nah, kenapa itu kok bisa untuk rezeki gitu loh, dan kenapa kok bisa begitu gitu kan. Kenapa kita memilih keris-keris tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu ya, memang karena kayak seperti dapur-dapur yang sudah ada, misalnya untuk untuk kerejekian sendiri, untuk rumah tangga sendiri, kemudian untuk pemimpinan sendiri, ada yang untuk spiritualan sendiri, itu ada dapur-dapurnya sendiri. Nah, filosofi itu adalah doa-doa yang terkandung, yang ditanam di keris-keris tersebut gitu loh guys. Terus akhirnya gini, ya udah kalau gitu nggak usah kerja dong gitu kan, pegang keris aja gitu. Capek sebenarnya ngomong sama orang seperti itu tuh, karena apa, berpikirnya terlalu dangkal sekali gitu loh. Kenapa harus dibilang seperti itu? Doa, afirmasi itu adalah booster ya, booster. Selama kalian nggak mau bekerja, nggak mau usaha, ya udah nggak akan dapat apa-apa. Namanya booster itu mendukung usaha kalian, kalian mau gerak ya kalian dapat, kalau kalian nggak gerak ya nggak dapat. Mereka sebagai booster, tahu kan, booster gitu. Jadi nggak ada nilai syirik, nggak ada. Kalau memang itu syirik, apa bedanya dengan handphone, dengan gadget kalian yang kalian nggak bisa lepas dari itu? Apa bedanya dengan itu? Sama aja. Usaha online, kalian pakai apa? Pakai handphone sebagai apa? Media, sama. Tapi itu sebagai booster gitu. Perwujudan manifestasi doa yang ditanam di keris. Seperti itu gitu guys. Jadi jangan ada pikiran klinik atau macam, no, enggak, itu enggak klinik. Ketika kalian punya keris, tiba-tiba usaha kalian makin maju, ya itu karena booster dari kalian sendiri, doa-doa kalian yang ada pada diri kalian dan dibantu oleh alat-alat itu, tosan-tosan aja itu tuh. Paham kan?